Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Mbak Devi di sini. Tentu saja dengan materi bidang studi biologi untuk kelas 11. Hari ini kita akan bahas jaringan tumbuhan. Yang namanya jaringan, kalau adik-adik ingat waktu kelas 10 itu adalah istilah pada biologi untuk menggambarkan kumpulan-kumpulan sel yang memiliki fungsi dan bentuk sel yang sama. Jadi sel-sel yang berkumpul memiliki fungsi dan bentuk yang sama dinamakan jaringan. Apa tujuannya ini di spesifikasi belajarnya? Karena kecenderungan kelainan pada organ, misalkan tumbuhan ataupun nanti hewan, itu tentu bermula dari keadaan jaringannya. Bentuknya organ berbeda itu juga dipengaruhi oleh jaringannya, ya. Maka pada tumbuhan jaringan itu dibagi menjadi 5 kelompok besar berdasarkan fungsi selnya. Dibagi menjadi 5 kelompok besar. Walaupun yang pertamanya memang diinisialkan dengan M, yang secara umum beberapa buku memisahkan dulu sebelum jadi 5 itu jadi 2, ya, meristem. Ya, meristem. Jadi sebelum dibagi 5, beberapa buku mengelompokkan dulu jaringan ini menjadi 2, yaitu meristem atau jaringan yang tidak permanen. Meristem itu tidak permanen. Tidak permanen. Kalau disebutkan tidak permanen, berarti dia berubah-ubah. Lalu yang lawannya adalah tentu permanen. Yang permanen, ya. Maka jaringan meristem yang disebut juga dengan tidak permanen ini dikelompokkan lagi yang permanen, ya. Jadi meristem itu sendiri dia tidak permanen, maka yang permanen dibagi lagi menjadi P juga, ya. Yang permanen P juga, P-nya ada 3. Nah, dan yang terakhir E, P, E gitu, ya. Jadi yang permanen semuanya berinisial P sesuai dengan istilah permanennya dan E. P yang pertama ini adalah parenkim. P yang pertama parenkim, kemudian ini adalah penyokong, kemudian ini adalah pembuluh, kemudian ini adalah epidermis, ya. Jadi secara umum tumbuhan begitu pemisahannya, jaringannya permanen dan tidak permanen, dan yang permanen juga P semua inisialnya dan ditambah E. Kita akan bahas ini satu-satu, ya. Kita mulai dulu dari yang pertama, jaringan yang tidak permanen, atau tepatnya adalah meristem. Meristem dinamakan tidak permanen tentu ada sebabnya. Kalau yang namanya tidak permanen berarti kan berubah-ubah, ya. Kenapa dia berubah-ubah? Karena dia selalu membelah. Jadi ciri khas meristem adalah sel-selnya aktif membelah. Selnya membelah berarti selnya kayak amuba. Selnya kayak amuba. Misalnya dari 1 terbelah jadi 2 terbelah jadi 4 dan seterusnya, sehingga jumlahnya bertambah. Dengan bertambahnya jumlah pada sel, bayangkan, ya, misalnya sebuah daun. Ini, ya, kita bikin jadi sebuah daun. Daun kan ada organ-organnya, ya, di gambar daun. Anggaplah kita bikin ini ada 10 sel misalnya. Maka kalau daunnya itu bertambah besar lagi organnya, mungkin nggak ini 10, mungkin anggaplah jadi 50 sel. Berarti ukuran daunnya bertambah.
bertambahnya ukuran itu yang dinamakan dengan pertumbuhan. Jadi kalau gitu fungsi dari meristem seperti perubahan kecil ini menjadi besar, ya, perubahan sel yang kecil menjadi besar, sel organ yang kecil jadi besar, ini namanya peristiwa pertumbuhan. Kata dasarnya adalah tumbuh. Kata dasarnya tumbuh, ya. Lalu berdasarkan tempat letak meristem dibagi menjadi 3. Meristem dibagi menjadi 3. Yang pertama dinamakan meristem apikal. Yang pertama namanya meristem apikal. Apikal itu artinya adalah ujung. Berarti jaringan ini adanya di bagian ujung. Ujung mana? Ada 2 tempat adanya meristem. Pertama namanya ujung batang. Yang kedua namanya ujung akar. Persisnya yang mana itu? Ujung akar dan ujung batang. Nih, ya, anggaplah gambar tanaman. Nah, ini nggak cocok ini. Udah kita bikin pakai ini. Ini misalnya gambar tanaman, ya. Ini daunnya. Maka yang namanya ujung batang, ya kan? Maka yang namanya ujung batang itu yang mana? Yang namanya ujung batang itu adalah ini. Ya, ini namanya ujung batang. Yang namanya ujung akar yang ini. Ya, kelihatan ya? Sekarang kita adik-adik bayangkan. Sel-selnya yang di ujung sini, bayangkan kayak sel di sini. Nambah satu. Lama-lama yang terjadi apa? Nambah ke atas, ya. Yang ini juga ujung di bawah ini nambah karena dia aktif membelah. Nambah ke bawah, nambah ke atas, nambah ke bawah. Jadinya gimana dong tanaman ini? Atasnya nambah, bawahnya nambah. Jadinya tambahan tanaman ini nanti akan bertambah tinggi atau bertambah panjang. Dan pada tumbuhan, proses bertambahnya panjang itu biasanya terjadi di proses pertama kali tanaman itu tumbuh. Karena pertama kali tumbuh, maka nanti diistilahkan dengan pertumbuhan pertama. Pertumbuhan pertama itu namanya pertumbuhan primer. Ya, cukup jelas ya. Itu meristem yang pertama. Meristem selanjutnya ini kita namakan adalah meristem lateral. Namanya meristem lateral. Meristem lateral dalam bahasa ilmiah, lateral itu adalah samping. Berarti maksudnya meristem yang nantinya untuk pertumbuhan ke arah samping. Misalnya yang termasuk meristem lateral itu sering kita dengar namanya kambium. Namanya kambium. Lalu hubungannya dengan samping gimana? Lalu proses disebut dia meristem lateral itu sehingga ke samping, maksudnya itu apa? Kita ingat ya, ini misalnya sebuah tanaman. Ya, batangnya kita potong. Kemudian jadi mungkin ingat waktu kelas 8 SMP atau ketika SMP lah ya. Ini batang seperti ini. Kan ada gambar begini. Ya. Gambar-gambar jaringan batang. Nah, yang warna biru ini ya. Yang warna biru yang ini semua adalah kambium.
Ini kambium. Bayangkan kambiumnya membelah diri, sel-selnya membelah. Kemana saja berarti? Bisa keluar, bisa ke dalam. Nah, adik bayangkan dia nambah terus keluar, nambah terus ke dalam. Ya kan? Akibatnya apa yang terjadi kalau sel-sel kambium ini membelah? Ini si batang tumbuhan ini lama-lama akan punya diameter ya tambah besar. Ya kan? Bayangkan ini selnya keluar, nih selnya ke dalam, ini nanti akan tambah besar ukuran diameternya. Sehingga dikatakan nanti kambium itu memberi efek bertambahnya diameter. Jadi ini bedanya dengan yang di atas. Kalau ini nambahnya ke samping, kambium itu nambahnya ke samping, lateral ya, tambah ke samping, tapi lebih sering bahasanya tambah diameter. Kalau bertambah diameter, kalau primer tambah panjang, kalau tambah diameter berarti pertumbuhan setelah primer. Namanya berarti pertumbuhan sekunder. Ya, disebut dengan pertumbuhan sekunder. Oke, itu untuk meristem apikal. Selanjutnya yang terakhir, kan ada 3 ya. Meristem itu ada lagi yang bernama meristem berinisial I. Disingkat dari kata-kata interkalar. Meristem interkalar. Meristem interkalar ini adalah meristem yang berada pada ruas-ruas batang tanaman monokotil. Ruas-ruas batang monokotil. Monokotil itu yang mana tuh tanamannya? Nih, ada ruas-ruas pada batangnya. Nih, seperti ini. Itu kita namakan meristem interkalar yang ini. Maka tentu kalau ada sel-sel yang terus di sini bertambah, dia akan bikin bertambah panjang. Jadi memberi efek sama ya dengan apikal, cuma hanya ada pada monokotil. Yang mana sih monokotil? Padi, apalagi tebu. Dia punya meristem interkalar. Oh maaf, namanya nggak kelihatan tadi ya. Ya oke. Maka itu ya untuk meristem, adik-adik bisa lihat ini cukup jelas sekali di apikal, lateral, interkalar. Maka untuk memudahkan adik-adik mengingat macam dari ketiga meristem ini, adik-adik bisa ingat pakai kata-kata apa? Lihat aja nih, ali ya. Jadi meristem itu ada 3. Bisa adik-adik ingat dengan kata-kata ali. Apikal, lateral, interkalar ya. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Untuk jaringan yang dikelompokkan sebagai yang tidak permanen, itu adalah meristem dengan ciri-cirinya seperti ini. Nah, ya. Terima kasih. Senang belajar dengan kalian hari ini. Semoga ini sangat memudahkan kalian memahami pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.